Dia bilang jawabannya itu sampai sekarang saya masih ingat. Dok, saya tuh dirawat di sini karena bipolar, bukan karena saya bodoh. Dokter tuh yang bodoh, makanya sekolah lagi. Wah, langsung jelek gitu ya. Iya, Berpikir dong saat itu. Bener, dia dirawat tuh karena gangguan moodnya gitu loh. Iya. Sering kali kita, termasuk saya saat itu yang calon dokter, merasa kalau orang gangguan jiwa itu dia udah nggak punya apa-apa, bahwa semua kata-katanya itu terganggu gitu. Iya. Dia mengingatkan saya, oh iya, dia itu nggak bodoh gitu. Dia cuma ada gangguan di salah satu aspek itu. Hai guys, makasih ya udah klik video ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan tonton video ini sampai habis. Karena banyak banget kisah-kisah inspiratif yang bisa kalian dapetin. Happy watching! Oke, selamat datang di Eti Talk ya. Zaman sekarang penting banget untuk mempertahankan kesehatan mental ya. Dan kali ini Eti Talk akan mengundang salah satu dokter yang memang lagi viral banget karena beliau sedang menaikkan cerita lebih arah ke kesehatan mental. Nah, sekarang langsung aja kita ketemu dengan Dokter Gusti Rai. Halo, selamat pagi dok. Halo, Kak. Wah, terima kasih banget dokter sudah mau datang ke podcast kami. Ngobrol-ngobrol sedikit nih dok. Nah, ini kan banyak nih di kaula muda masih banyak bingung. Apa sih perbedaan psikiater dan psikolog? Boleh dijelaskan dok? Iya. Ya, tapi sebelum dijawab perbedaannya, mungkin persamaannya. Jadi persamaannya. sama-sama adalah profesional kesehatan mental, ya. Jadi pendamping untuk kesehatan mental. Sebenarnya banyak ya, bukan hanya psikiater atau psikolog, tetapi misalnya ada mental health nurse, jadi perawat spesialis jiwa itu juga ada, ya. Konselor juga ada. Iya. Tapi salah satunya psikiater, psikolog. Nah, karena mirip-mirip banyak yang nggak paham ya kan. Itu beda sama bedanya bahwa psikiater itu seorang dokter. Psikiater adalah seorang dokter. Oke. Psikolog bukan dokter. Ya. Oke. Jadi bidangnya adalah psikologi. Tapi kalau psikiater adalah seorang dokter yang kemudian mengambil ya bidang ilmu kedokteran jiwa. Jadi bisa. Jadi sama-sama bisa menangani teman-teman yang mengalami gangguan mental ya atau masalah isu masalah mental ya. Tetapi ya karena seorang dokter psikiater selain bisa melakukan psikoterapi atau konsultasi juga bisa meresepkan obat. Tapi kalau psikologi itu psikoterapi ya tanpa bisa meresepkan obat. Tanpa bisa, jadi dia hanya melakukan teknisnya aja ya? Ya, jadi kalau treatmentnya ya, orang mengalami gangguan mental kan bukan hanya obat, tetapi juga psikoterapi nih. Psikoterapi itu talk terapi, dengan terapi kita bicara ya, ngobrol, tapi bukan ngobrol biasa ya, ada teknik-teknik tertentu. Nah, itu bisa dilakukan oleh psikiater, psikolog ataupun perawat jiwa. Tapi kalau untuk meresepkan obat ya itu hanya psikiater. Berarti orang yang mengalami gangguan mental jiwa itu dia bisa ke psikolog atau psikiater. Iya, nah banyak yang nanya, dok, nah, itu dia. Aku kalau ngalamin masalah tuh kemana dulu nih? Ya kan? Gampangnya gini deh, daripada bingung, kemana aja boleh yang lebih mudah aksesnya. Ya kan, mau ke psikolog, mau ke perawat jiwa, mau ke psikiater, yang aksesnya lebih mudah, ya kan? Itu yang dicoba dulu gitu ya dok ya. Dari situ biasanya diarahkan. Oh, kalau ini membutuhkan psikiater, psikolog, teman-teman psikolog klinis terutama. Karena psikolog banyak juga macamnya. Jadi yang menangani gangguan kesehatan mental cuman psikolog klinis. Kan ada juga yang psikolog pendidikan. Ya kan? Ada psikolog bidang industri misalnya, yang di perusahaan-perusahaan misalnya. Tapi ada juga yang namanya psikolog klinis. Jadi S2-nya, jadi bidang pendidikannya khusus untuk klinis. Jadi penanganan gangguan kesehatan mental. Oh gitu ya. Jadi itu terserah pasien aja ya, kemana dia nyamannya. Tapi nanti setelah kita ketahui masalah, baru diarahkan. Iya, dan biasanya kita kolaborasi. Jadi kalau misalnya saya di klinik, itu kami ada psikiater, ada psikolog klinisnya gitu. Jadi kami bagi, oh ini bagus nih untuk, atau satu klien
kami tangani bersama. Untuk psikoterapinya nanti sama Kak Uci ya, psikolog klinisnya nanti setelah pertemuan kesekian sama kita melakukan apa dan sebagainya. Oke, berarti kalau psikolog itu basicnya memang ada jurusannya S1 psikolog ya. Kalau yang psikiater ini adalah basicnya dokter umum terus mengambil spesialis kedokteran jiwa. Nah, kalau psikolog klinis dia S1 psikologi, kemudian cari S2 bidang psikologi klinis. Gitu. Baru bisa menjadi psikiater. Jadi kalau baru sarjana psikologi belum psikolog, ya itu dia bisa kerja dimanapun. Gitu. Nah, nanti cari S2-nya bisa macam-macam. Ada psikologi pendidikan, ada psikologi industri, ada psikologi sosial. Nah, salah satunya ada psikologi klinis. Oke, Dok. Di dalam kondisi seperti ini tuh kan, terutama di pandemi ya, Dok ya. Orang banyak banget nih. Tidak mungkin dipungkiri ya, Dok ya. Tapi ada yang dia bisa mengatasi atau justru malah bahkan dia terpuruk gitu. Dan akhirnya terganggu mental health-nya dia. Kira-kira ini kan lebih ke stress level ya. Entah dia stress levelnya parah atau biasa saja. Apa perlu hal-hal seperti ini yang berkaitan dengan perekonomian itu harus dibawa ke psikiater dengan kondisi mental health-nya dia? Jadi perspektifnya sebenarnya kita harus lihat secara luas ya. Banyak orang tuh berpikir cuman ini stresnya lah. Ada masalah ya kan, entah masalah ekonomi atau masalah pekerjaan dan sebagainya. Tapi kalau kita mikir ulang ya, misalnya 100 orang di PHK. Serius 100 orang yang di PHK itu depresi semua? Enggak kan? Betul. Ada yang depresi, ada yang gangguan cemas, ada yang cuma psikosomatis, ada juga yang tetap sehat-sehat aja tuh. Kan? Jadi kalau soal hanya masalahnya itu cuma satu hal. Ada lagi hal-hal lain yang mempengaruhi, misalnya ketahanan mental kita sendiri, ya kan? Cara kita menghadapi masalah itu. Kemudian support system yang tersedia, ya kan, di sekeliling kita. Beda kan yang pasangannya cukup mendukung, keluarganya kemudian juga bisa membantu, dengan yang menghadapi itu sendiri gitu misalnya. Jadi cukup banyak komponennya. Nah, betul di masa pandemi ini kan orang nggak ada yang merencanakan. Siapa coba yang berencana? Nanti kalau ada pandemi tiba-tiba begini, nggak ada. Nah, itu suatu perubahan yang besar di masyarakat dan mendadak. Siapapun nggak siap. Sekarang yang dibutuhkan ketahanan mental kita, ya kan? Saya psikiater nih, tapi saya paling suka tuh quote-nya justru Darwin ya, yang mengatakan bahwa orang yang paling hebat tuh bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya juga. Justru malah saya nih. Justru orang yang paling adaptif gitu dengan perubahan. Yang siap menerima perubahannya. Itu justru orang yang kuat sebenarnya. Itu yang paling tangguh. Nah, di sini kita lihat jadi fleksibilitas kita ya, banyak sih misalnya pelaku pariwisata yang tiba-tiba siapa sih yang nggak kena dampaknya, ya kan? Tapi ada juga yang justru survive, nggak cuma survive tapi berkembang di masa pandemi ini gitu loh kan, dengan masuk ke online dan sebagainya gitu. Jadi semua orang tuh, tapi kalau kemudian nggak adaptif, nah mulai tuh ada masalah-masalah ya kan, yang jadi sulit tidur, yang jadi moodnya berantakan, jadi gampang marah, jadi gak konsentrasi, malah mager gitu kan, malas gerak, diem aja nggak kepengen lah ngapa-ngapain dan sebagainya. Iya Dok. Dok, kalau dari ilmu psikiater itu apakah hipnoterapi dan NLP itu adalah bagian daripada itu? Ya, jadi kalau hipnoterapi kita kenalnya di dunia kesehatan mental adalah salah satu treatment sebetulnya. Berarti proses tekniknya ya? Ya, salah satu terapi ya. Misalnya yang saya juga pelajari ya, itu adalah bagus untuk kondisi-kondisi PTSD namanya, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi gangguan stres pasca trauma. Pasca trauma. Iya. Jadi ketika orang mengalami trauma di masa lalunya, ya kan? Nah, itu salah satu pilihan terapinya adalah hipnoterapi. Jadi dilakukan di bawah sadar, bukan gak sadar, bukan pingsan terus bangun-bangun baik gitu. Enggak, bukan seperti itu.
Jadi itu bagus untuk itu. Jadi misalnya dia dulu waktu kecil ada something problem gitu, terus akhirnya udah gede tuh ke bawah, itu bisa jadi solusi ya dok ya? Bisa jadi salah satu treatmentnya. Ya, jadi tadi kan kita ngomong nih, psikoterapi ya, lakukan talk terapi. Pilihannya banyak, kayak cognitive behavior terapi, kayak psikodinamika ya. Bisa juga, nah ini hipnoterapi gitu. Nah kalau yang sering dikatakan kalau NLP itu kan neuron language apa ya dok satu lagi? NLP, aduh sayanya yang jadi ini nih. Itu kan lebih ke psikologi. Neuro-linguistic programming. Iya, jadi kan lebih ke pembicaraan alam bawah sadar yang menyampaikan dengan neurolinguistik ya dok ya. Nah kalau itu tuh tidak ada bagian di dalamnya itu yang maksudnya dia ada bagian di dalam dunia psikiater nggak? Ya lebih banyak di ilmu psikologi ya. Salah satunya ya mempelajari gestur ya kan, tata bahasa kita yang mempengaruhi orang lain ya. Jadi ilmunya ada yang besar. Jadi psikiatri itu kalau ilmu kedokteran jiwa mencakup beberapa psikologi ya, beberapa ilmu lain. Jadi itu salah satu bagian ilmu sosial, kemudian juga perilaku ya, dan salah satunya di dalam ilmu psikologi itu ada NLP memang gitu. Oke. Tapi di dalam ilmu psikiater itu mempelajari karakter dan sebagainya jelas ya dok? Oh ya, kita mempelajari juga ya namanya kepribadian ya kan, jenis-jenis kepribadian tertentu dan sebagainya. Oke. Dokter yakin nggak atau membenarkan jika karakter itu sangat mempengaruhi dalam sistem kerjanya dia? Gini ya, apa sih bedanya karakter sama kepribadian? Ya kan? Apa tuh? Nah, apa tuh karakter guys? tuh kan, karakter tuh biasanya orang sudah dia emang orangnya lahir begitu gitu. Itu karakter. Sedangkan kepribadian itu tidak hanya dari karakter, tapi sesuatu yang dia pelajari ketika kita hidup. Gitu loh. Jadi sebenarnya bisa saja kepribadian saya SD sama sekarang ada perubahan, tergantung juga dengan apa yang kita alami. Nah mungkin kepribadian, ya itu mempengaruhi dengan apa yang dilakukan, termasuk kualitas hidupnya. Gak usah jauh-jauh deh, kita milih bidang pekerjaan kita aja tuh pasti tergantung sama kepribadian kita. Iya, sesuai dengan apa yang kita ini kan ya dok. Ya kayak misalnya yang ekstrovert gitu ya kalau di di hotel pasti pilih front office lah. Iya. Celaka kalau misalnya kepribadian kita nggak cocok dengan bidang kerja yang kita pilih, betul. Gitu, ya kan? Jadi ya benar-benar sangat memungkinkan itu dilakukan pada saat kita bekerja ya. Betul. Oke dok. Keren banget ya ngobrol sama dokter. Nah ini dok, kenapa tadi udah sempet cerita sih, kenapa jadi psikiater? Waduh, kenapa ya? Dan akhirnya di psikiater ini dokter kelihatannya menjiwai banget dengan apa yang dokter lakukan gitu. Iya. Jadi saya jadi ingat kalau ditanya kenapa dulu pilih psikiater dok. Saya masih ingat ya perkataan orang tua saya. Jangan milih satu bidang yang cuman lihat dari prospek penghasilan. Saya waktu itu dikasih ini. Karena sudah dokter ya, mau cari spesialis apa? Gini loh, kalau mau cari dokter kandungan, yang rame dan kaya ada, tapi yang sepi juga ada, kan? Mau cari apa lagi itu ada, semua bidang dokter tuh ada yang berhasil, ada juga yang nggak berhasil. Nah kamu konsisten pada apa yang kamu seneng. Kalau kamu seneng, maka kemungkinan besar kamu berhasil dong di situ, gitu. Oh iya juga ya, gitu. Terus kalau saya ditanya gimana awalnya tertarik adalah ini pengalaman pribadi ya. Ketika saya waktu dokter muda, jadi baru calon dokter umum, itu dapat tugas dong kita di rumah sakit jiwa, ya kan? Langsung pertama kali dapat tugas di rumah sakit jiwa? Ya kan kita rolling tuh. Nah, ketika di rumah sakit jiwa saya ada pengalaman yang menarik. Dulu itu saya tuh saya nggak menarik gitu karena mungkin kebanyakan nonton film ya. Nih orang bisa aja dijebak nih diantar sama keluarganya, dibilang parnoan, dibilang halusinasi padahal enggak gitu kan. Masuk make sense banget kan. Iya. Orang cuman kita nanya begini aja ya kan. Tapi begitu saya masuk di sana saya menyadari kalau diri saya stigma ya, terhadap teman-teman ini. Jadi ada salah satu pasien inisialnya W, sampai sekarang saya masih ingat. Dan beliau sudah sembuh?
Saya nggak tahu kabarnya ya. Oke. Tapi pada waktu itu dia mengalami bipolar, orang yang sangat menarik menurut saya. Tamatan salah satu universitas terkemuka di Indonesia, ya. Tapi kemudian mengalami bipolar dan waktu itu dirawat. Ceritanya gini, saya dokter muda, ya kan periksa pasien dong. Iya. Kalau di rumah sakit jiwa jangan dibayangin semua orang dikurung, enggak. Nah termasuk si W ini bebas nih masuk ke ruang pemeriksaan saya. Nah namanya juga murid ya kan, nyocokin sama buku. Bapak tidurnya ada kesulitan enggak? Enggak. Iya. Kan saya pakai buku kan, ya kan. Nafsu makan gimana? Belum. Oke. Saya diketawain sama si W ini. Ya dok, kalau cuman begitu nggak usah jadi dokter, saya juga bisa, gitu dia. Wow. Oh ya? Nah, saya kan badel nih dulu, ya kan. Saya bilang, udah deh, pasien berikutnya kamu deh. Nah, sebel juga kan setiap kali periksa pasiennya cuman begitu aja, ya kan. Akhirnya saya suruh periksa pasien. Jadi kalau saya ketahuan, kayaknya waktu itu saya bermasalah tuh. Iya. Kita suruh dia periksa, terus dia nanya. Nah, dia nanya itu dengan sangat empati. Jadi, nunggu lama tadi di luar, iya sama siapa? Udah makan belum? Gimana selama 2 minggu terakhir, ya kan? Begini dan sebagainya. Jadi pasien yang susah untuk ngomong itu jadi ngobrol sama dia, gitu. Iya. Terus saya bilang, hebat ya kamu Bir, gitu. Saya bilang hebat ya kamu, gitu. Pinter ya kamu, gitu. Dia bilang jawabannya itu sampai sekarang saya masih ingat. Dok, saya tuh dirawat di sini karena bipolar. Bukan karena saya bodoh. Dokter tuh yang bodoh makanya sekolah lagi. Wah langsung jelek gitu ya. Iya, berpikir dong saat itu. Bener, dia dirawat tuh karena gangguan moodnya gitu loh. Iya. Sering kali kita, termasuk saya saat itu yang calon dokter, merasa kalau orang gangguan jiwa itu dia udah nggak punya apa-apa, bahwa semua kata-katanya itu terganggu gitu. Iya. Dia mengingatkan saya, oh iya, dia itu nggak bodoh gitu. Dia cuma ada gangguan di salah satu aspek itu. Dan setelah itu menarik gitu loh. Saya lihat bahwa banyak orang tuh melihat mereka tuh terstigma sebagai gangguannya, bahwa dia schizophrenia, bahwa dia bipolar. Tapi ketika menyelami lebih jauh, itu ada orangnya loh gitu. Dari obrolan saya dengan klien-klien itu, saya merasa yang di-treat nih bukan diagnosisnya loh. Yang di-treatment ini orangnya gitu. Di balik diagnosanya apakah bipolar, apakah schizophrenia, apakah depresi, apa-apa. Itu ada pribadinya, ada orangnya gitu. Nah setelah itu saya jadi tertarik nih. Bagi saya sampai sekarang lebih masuk akal orang patah tulang terus operasi besok bisa jalan menurut saya. Masih make sense. Oh iya tulangnya disambung pakai ini. Tapi ketika saya ingat beberapa orang yang datang gelisah ya, curiga ya kan rasanya. Terus seminggu ya setelah treatment dia tiba-tiba kita pangling, nih siapa? Kita perlu pertama kali ketemu ya. Oh enggak dok, saya yang ini yang kemarin. Oh iya. Nah, itu menurut saya masih apa ya? Amazing gitu menurut saya. Ketika orang bisa dalam keadaan yang berbeda gitu loh. Nah jadi wah ini kayaknya enak nih kalau dipelajari ya, gitu. Jadi dasarnya memang salah satu pasiennya dokter juga ya. Itu yang membuat dokter tambah pengen jadi psikiater gitu. Kayaknya menarik nih gitu. Oke dok, nah itu kan dari tadi dokter tuh sempat nyebutin bipolar dan sementara kita tuh memang di luar sering dengar ya. Bipolar itu kan kalau sepengetahuan saya dia tuh kadang-kadang berubah. Nah mungkin bisa dijelasin ke teman-teman yang lain, ada yang belum terlalu paham tentang bipolar itu. Iya ini fenomena menarik ini karena banyak artis atau pesohor yang kemudian came out bahwa dirinya saya mengalami bipolar. Jadilah kemudian banyak orang, fenomenanya banyak sekarang ini orang self diagnosis. Jadi cocok-cocokin nih. Wah ini kayaknya mood swing saya nih, ya kan? Apa lagi yang lain? Iya. Akhirnya declare kalau saya bipolar. Padahal belum pernah tuh menemui psikolog klinis, psikiater belum pernah. Ada nih. Tapi udah menentukan bipolar. Kemudian apa? Dipakai tuh ke pasangannya, ke temennya. Kamu kok ngomongnya begitu, nggak sopan. Aku kan bipolar, kok kamu nggak bisa memahami. Tapi tidak mencari pertolongan. Iya. Iya kan?
Atau, nah itu fenomenanya glorifikasi. Jadi saya lo bipolar, bahkan bikin. Jadi dipakein alasan. Iya, ada gitu tuh bikin podcast, bikin ini. Padahal kalau ditanya tuh treatment di mana? Oh gitu. Oh belum gitu. Tahu bipolar dari mana? Nyocokin aja sendiri, ya kan? Nah sekarang tolong dijelasin dok. Iya. Definisi bipolar. Biasanya pertanyaan orang bipolar tuh adalah, ini sama kayak kepribadian ganda nggak dok? Nah kan gitu kan? Iya karena Jadi orangnya berubah, kadang gembira, kadang sedih, nggak semudah itu. Tidak semudah itu. Dan pasti bukan kepribadian ganda. Ya. Oke. Apa yang dibilang biasanya kan di buku-buku tuh ada kepribadian ganda sampai bukan cuma 2 kepribadian, jadi 15 bolak-balik, masing-masing nggak tahu ya kemunculannya dan sebagainya. Ya. Kalau bipolar tidak demikian. Kalau bipolar dia menyadari ya bahwa dia ada perubahan-perubahan dalam masa kehidupannya. Oke. Jadi namanya bipolar 2 kutub. Jadi moodnya atau suasana perasaannya berubah. Bisa berubah cepat dalam 1 hari berubah-berubah atau bisa misalnya 2 minggu depresi, 2 minggu namanya fase manik. Jadi kebalikan dari depresi. Kalau depresi ya kita tahu lah ya. Jadi moodnya mellow ya, negative thinking, soal diri sendiri nih ya. Kemudian jadi yang dulu dikerjakan itu menarik, enjoy rasanya. Dulu suka nyanyi, suka nonton, sekarang kalau ngerjain itu berat rasanya ya. Kemudian cepet capek padahal nggak ngapa-ngapain ya. Pandangan masa depan kayaknya suram gitu ya kan, sampai ada keinginan bunuh diri, nafsu makan yang berubah ya, kadang terlalu banyak atau malah nggak ada nafsu makan sama sekali. Nah itu depresi. Atau kebalikannya, kebalikannya adalah tiba-tiba energinya banyak nih rasanya, semua pengen dikerjain, tapi nggak tuntas. Banyak ide-ide kayaknya buat begini, buat gini, tapi nggak bisa dieksekusi. Jadi jangan dibayangin kebalikannya depresi itu enak dong dok, tiba-tiba energi banyak ya kan, kita bisa ngerjain, enggak, namanya gangguan. Jadi pemikirannya aja banyak, tapi nggak ada yang bisa dikerjain. Nah kalau memang orang tukang ide tanpa eksekusi itu bukan bipolar. Hati-hati. Ya kan tiba-tiba semua orang ditelepon, aku punya ide ini loh, ayo gitu. Baru direncanain, tiba-tiba berubah lagi. Nanti kayaknya bagusan pakai begini dan sebagainya. Hati-hati. Jangan nggak tidur tapi seger-seger aja rasanya gitu. Ya, hati-hati itu manik, fase manik. Nah, kebayang kan kalau berubah gitu kan, orang 2 minggu begini, 2 minggu ke situ dan sebagainya. Nah itu bipolar, jadi butuh bantuan. Nah itu gangguannya di otak loh, itu nggak bisa dinasehati. Berarti cemas dia dok ya? Ada unsur-unsur di dalamnya, ya tapi lain lagi tuh gangguan cemas. Jadi itu butuh di treatment, di terapi. Itu ada gangguan di dalam otaknya ya, misalnya kita ini, mood kita ini dipengaruhi zat kimia di otak kita yang natural ada ya, misalnya serotonin, dopamin. Nah ketika itu nggak seimbang tuh bisa terjadi hal semacam itu. Nah itu nggak bisa dengan dibaikin, diobatin, ya kan? Minum obat diberikan semua kehendaknya gitu kan, atau dinasehati, nggak bisa dengan baik. Jadi perlu diobati. Iya dok. Wah menarik sekali itu. Nah. Tapi bipolar bisa pulih loh. Itu yang mau saya tanyakan sekarang. Apakah bisa disembuhkan bipolar itu? Bisa pulih cukup banyak. Terutama nih menariknya, bipolar nih kan jadi gaungnya lebih besar daripada gangguan-gangguan lain. Ya. Karena memang lebih banyak dialami oleh orang-orang yang kerja di dunia entertainment. Profesi kreatif gitu. Kayaknya pernah salah satu, mungkin dokter tahu ya, ada beberapa artis. Ya nggak apa-apa kalau memang dia udah came out bahwa dia mengalami bipolar. Apakah bisa dia mendiagnosa dirinya sebagai bipolar? Atau harus kita datang ke psikiater atau psikolog untuk menyatakan bahwa dirinya bipolar? Ya sama aja. Bisa nggak saya tiba-tiba, saya usus buntu gitu. Padahal belum pernah ke rumah sakit, belum pernah ronsen dan sebagainya. Artinya itu kita dapatkan dari, dan jangan gini loh. Jangan merasa bahwa orang teman, saya mewakili ya teman-teman yang kebetulan saya juga yang mengasuh ya teman-teman komunitas bipolar Bali. Enak dong dok, gaya keren gitu kayaknya ya orang alami bipolar. Sumpah nggak keren banget tuh. Kalau mereka punya pilihan lebih baik nggak ngalamin bipolar. Ya, tersiksa mereka. Tetapi ya itu bisa pulih. Pulih dalam
hal bahwa mereka akan bisa bekerja ya, punya kualitas hidup yang baik, berumah tangga dan sebagainya dengan treatment yang teratur. Oke. Dengan treatment yang Apakah itu sumbernya tuh dari mindset atau memang dari hormonnya atau bagaimana, Dok? Semua hal. Semua hal ya. Nggak bisa itu hanya ada di kepalamu gitu kan. Itu sama kayak ngomong begini loh, gangguan mental secara umum tuh kadang-kadang sering distigma gini. Itu cuman bisa-bisanya kamu aja. Banyak bersyukur dong, dan sebagainya. Jadi tadi kita ngomong tuh ada sesuatu yang memang terganggu di otak betul. kita. Kalau ngomong atau nyuruh orang bersabar ya pada orang yang mengalami masalah kesehatan mental, apakah itu cemas, psikosomatis, bipolar dan sebagainya, itu sama kayak kita ngomong bersabar pada orang yang asma. Asma lagi sesak napas, suruh tahan. Terus saya bilang, gak usah, sabar. Kita harus banyak bersyukur. Udara di sini loh jernih. Kamu ngapain sesek? Kan? Kamu ngapain sesek? Tarik nafas. Karena dia nggak mengalami itu, jadi kalau nggak dilempar sandal tuh beruntung banget tuh kita ngomong begitu. Nah, begitulah rasanya kalau ngomong pada orang yang mengalami masalah kesehatan. Terus kita bilang, udah kamu nggak usah treatment, kamu bersabar aja, banyak bersyukur ya kan, lihat sisi baik dari apa yang kamu terjadi ya. Banyak sembahyang, berdoa. Saya bilang jangan orang gangguan mental, orang sehat aja boleh kok sembahyang. Iya, betul. Boleh kan kita ngomong begitu, ayo boleh nih kita doa yang banyak dan sebagainya. Atau kasihannya apa? Diposisikan itu karma yang harus kamu terima dan sebagainya. Itu buat orang yang lagi ngalamin tuh, waduh gimana ya kan? Karena itu pengalaman saya juga sih, Dok. Saya kan pernah hamil kembar, anak kembar gitu. Apakah itu bisa disebutkan bipolar apa enggak? Karena kembarnya nih cowok cewek, di usia 5-6 bulan. Dalam satu ketika saya tuh memang rajin banget, karena cowok cewek nih kata orang bener apa enggaknya. Itu suka banget dandan. Habis itu mandi sehari bisa 5 kali. Setelah 2 hari kemudian bisa seminggu nggak mandi. Itu gimana tuh, Dok? Apa? Karena dalam isi perutnya katanya cowok cewek. Nah itu kan ada nggak kaitannya? Nah karena kan dia dalam jangka waktu lama. Nah ini kan pada saat hamil aja kita merasakan itu. Apakah itu mungkin dari hormon? Kalau mindset sih kayaknya enggak ya, Dok ya? Iya. Nah memang kalau ini kan bipolar itu salah satu jenis gangguan mood ya, gangguan suasana perasaan. Banyak tuh depresi di sana, siklotimia di sana. Memang teorinya lebih sering dialami pada wanita. Ya, karena banyak perubahan hidup di dalam siklus wanita. Mulai menstruasi lah, ya kan? Mulai hamil, kemudian bersalin, ya kan? Berarti nanti bisa menopause. Kemungkinan gitu ya, Dok? Dan itu sangat mempengaruhi hormonal. Jadi hormonal kita juga mempengaruhi mood gitu. Makanya ada istilah depresi pasca persalinan, yang baby blues. Baby blues ya. Jadi cukup banyak gangguan-gangguan mood yang bisa terjadi ketika ada perubahan hormonal. Emang gak enak banget tuh, Dok. Masa-masa hidup kita bukan karena keinginan kan sebel banget udah nggak usah mikir begitu dan sebagainya ya disuruh kan? Berubah kita padahal memang itu padahal yang cuma kesatria baja hitam yang berubah ya kan. Oke. Jadi ngerti sih, paham kalau itu bisa berubah dimanapun ya, Dok ya. Keren. Nah Dok, kemarin kan dokter sering menyatakan tentang kesehatan mental gitu ya. Faktor yang terbesar yang sangat mempengaruhi dalam kesehatan mental itu sebenarnya apa sih, Dok? Macam-macam ya. Macam-macam. Ya itu tadi kita bilang bahwa ada perubahan dalam situasi kehidupan kita. Itu nomor satu ya. Manusia tuh sama kayak pesawat ya. Kecelakaan paling sering tuh pada waktu take off sama landing ya. Jarang pas lagi di atas atau pas lagi di bawah. Nah, perubahan itulah yang sangat berisiko pada diri kita. Perubahan belum tentu hal yang selalu buruk. Dari orang kemudian menikah dengan pasangan yang memang dia inginkan aja loh, perubahan kan, perubahan tiba-tiba hidup berubahlah, kebiasaan dan sebagainya, itu juga berisiko, ya kan. Kemudian ketahanan di kita ya, mental resiliency kita nih, nah, untuk menghadapi perubahan-perubahan itu. Kemudian support sistem kita, ya kan sangat baik nih.
Kalau kita punya support system yang baik. Kemudian juga kesehatan fisik kita mempengaruhi. Semua itu kita punya, tiba-tiba kita tabrakan, kan? Betul. Yang tadinya aktif harus diem, nah itu jadi cukup banyak ya, Berarti multifaktor. kembali ke kesiapan diri masing-masing ya. Itu yang membuat terganggu. Ya, tetapi gini, ada hal yang di luar kendali kita. Tapi ada juga yang di dalam kendali kita. Seringkali itu salahnya kita fokus pada yang di luar kendali kita. Dok, aku stres karena apa? Ya teman-teman ngatain aku begini dan sebagainya. Saya stres karena pasangan saya kok seperti ini. Saya begini karena mertua saya lah. Ini dan sebagainya. Betul. Padahal itu hal-hal di luar kendali kita. Ya. Bisa nggak kamu ngubah temanmu? Bisa nggak kamu ngubah pasanganmu? Bisa nggak ngubah mertua? Jangan ngubah itu, ngubah asisten saya yang saya perkerjakan aja nggak bisa, ya kan? Gitu. Atau ngubah anak saya sendiri nggak bisa. Yang bisa, yang ada dalam kendali itu bagaimana kita merespon hal itu, ya kan? Nah, bagaimana apa yang kita ucapkan, ya, untuk menghadapi sikap hal sih ya, itu. Dok, ya. Kemudian bagaimana kita menghabiskan waktu kita seharian itu di dalam kendali kita. Nah, seringkali kita fokusnya pengen mengendalikan orang lain, lama-lama kita yang tidak luar kendali, akhirnya tiba-tiba saya berdebar, ya kan, keringat dingin. Kok saya nggak terkendali ya? Kok tiba-tiba saya gampang marah dan sebagainya. Ya itu karena kita nggak fokus pada diri kita. Jadi daripada mikirin hal-hal yang di luar kendali kita, ya, gimana nih? Apa yang bisa saya lakukan? Gitu. Berarti memang yang sangat mempengaruhi itu paling awal adalah mindset ya, Dok ya. Pola pikirnya kita yang bisa menahan sehingga kita tidak sampai ke gangguan mental. Tidak harus mengalami gangguan. Tidak harus mengalami. Nah, cara untuk mempertahankan supaya kita nggak menjadi terganggu di kesehatan mental tuh gimana, Dok? Ya, biasanya ketika kita merasa nggak nyaman ya, uncomfort, insting manusia ingin apa? Ingin cepat hilang. Ketika sakit pengen cepet hilang sakitnya, ya kan? Ketika sedih pengen sedihnya hilang langsung. Ketika kita khawatir pengen gimana sih caranya, Dok, gitu. Ya kan? Seakan-akan psikiater itu Google berjalan gitu. Iya, harus langsung. Padahal nggak kenal orangnya, ya kan? Nggak ini. Dok, saya tuh pencemas. Gimana cara menghilangkannya? Ya kan? Gitu. Nah, salah satu caranya adalah memahami diri kita. Ya. Bahwa cemas, khawatir, jengkel, sedih, gembira, ya kan, apalagi jijik, ya, marah, itu adalah ya perasaan yang biasa aja muncul di diri kita, termasuk saya. Ketika kita lebih bisa cepat menerimanya, aware, oh iya ya ini rasa sedih nih yang datang, oh sedihnya terkait ini, ya kan. Setiap perasaan membawa pesannya masing-masing. Misalnya sedih. Pesannya apa? Pesannya bahwa ada hal yang berharga dalam diri kita yang hilang. Kehilangan teman, kehilangan rasa nyaman, kehilangan pekerjaan, ya kan? Betul. Ya, itu muncul rasa sedih. Nah, pesannya kita terima, biasanya perasaannya akan berlalu gitu. Ada yang bisa cepat, ada yang enggak gitu, Dok. Antara gini, saya sering bilang, Bu, perasaan itu kayak kalau zaman dulu contohnya itu ya, Pak Pos deh. Kalau sekarang harus beda ya contohnya. Nggak banyak yang tahu tukang pos kan. Kalau zaman saya tahu nih tukang pos. Tamu yang datang. Yang gedor-gedor, pencara bel. Tapi kalau kita, aduh saya nggak mau. Ya kan banyak gitu. Saya nggak mau cemas. Saya nggak mau ini. Terus kita tutup diri, korden di ini. Ya. Kira-kira hilang nggak? Enggak. Ngebel lagi dia. Cek. Dan sebagainya. Jadi sering berulang-ulang. Kenapa overthinking, Dok? Ya. Mungkin perasaan gitu kita nggak mau terima. Ya kalau kita mau tinggal bukain pintunya, undang ke ruang tamu, terus ditanyain ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Nah itu kan biasanya banyak yang terjadi ketika orang introvert yang tidak mau membuka diri. Rata-rata kebanyakan gitu, Dok. Apakah itu bisa dirubah, Dok? Ada pandangan salah loh soal introvert sama ekstrovert. Jadi gitu. kalau introvert tuh bakal sering bermasalah, ekstrovert tuh nggak bakalan kena gangguan mental. Gitu. Iya. Itu kan keterbukaan terhadap orang lain. Kalau bakal orang lain. Ini adalah keterbukaan pada diri kita sendiri gitu loh. Kita undang,
Bisa aja kan orang introvert journaling. Oh iya, gue lagi Tulis. sedih nih, ya kan? Saya lagi sedih. Oh karena ini apa ya kira-kira yang menyebabkan? Oh ternyata hal ini nih berharga loh buat saya, bahkan lebih daripada hal lain, Iya, ya iya, kan? iya. Itu yang dituangkan. Saya terima, ya kan? Ada cara nggak untuk mengubah itu? Oh ternyata nggak ada, berarti saya harus maklumi, Oke. ya kan? Iya, iya, iya. Untuk memaklumi itu, apalagi masalah yang lain, ya kan? Jadi nggak selalu orang introvert kemudian harus mudah mengalami gangguan mental, enggak. Oke. Ya, bisa dengan journaling. Kemudian yang keren sekarang kan katanya mindfulness, ya kan? Orang belajar nih sampai ngabisin jutaan supaya ikut bisa program mindfulness. Iya. Sebenarnya itu hal yang umum saja dan jangan-jangan sudah biasa kita lakukan. Kalau ini kita di Bali ya, Iya. di Bali itu ada misalnya ngulengang kayun gitu ya. Ngulengang kayun tuh bukan cuman pada waktu sembahyang. Iya. Jadi ngulengang kayun kalau lagi kerja ya benerin kerjanya, kalau lagi belajar benerin belajarnya, kalau lagi rekreasi ya serius tuh fokus buat rekreasi. Iya. Berapa banyak nih teman-teman di sini kalau lagi kerja mikirin yang di rumah, waktu di rumah mikirin kerjaan. Distract terus. Iya, pada waktu weekend mikirin, ya kan? Ketika kerja mikirin kapan weekend, Libur, ya kan iya, dan iya, sebagainya. iya. Nah itu kita latih bahwa di mana badan kita di situ pikiran kita ada. jadi fokus ya, Dok, kan? ya. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi saya lebih seneng tuh ngomongin itu bagaimana menjaga kesehatan mental kita ketika itu masih ada dalam diri kita. Biasanya orang sibuk ketika udah kehilangan. Iya, iya, iya. Udah depresi baru. Aduh gimana ya caranya biar sehat mental. Padahal saat itu Gitu. sebenarnya dia mampu ya. Iya, Iya, gitu. Kemudian aspek lagi yang penting adalah, kalau sering saya bilang, kalau kesehatan fisik sangat dipengaruhi oleh konsumsi makanan. Iya. Tapi kalau kesehatan mental sangat penting itu konsumsi informasi. Oke. Tadi yang tanya, ya, sosialisasi. ketika pandemi kenapa banyak orang cemas? Ya mungkin konsumsi informasinya itu Tidak doang, tertumpahkan ya, ya Dok, kan? ya. Entah selalu tentang pandemi, Iya. ataukah selalu informasinya tentang bagaimana sulitnya mencari pekerjaan. Iya, iya, iya. Atau Jadi dia tentang- cemas sendiri ya, Dok, ya? Iya, pagi, siang, sore, malam. Nonton berita. Iya. Terus begitu sakit kepala sedikit googling. Heeh. Terus begitu ini coba deh sakit kepala nomor 1 apa? Kanker otak. Iya kan? Begitu kita vertigo ketemunya yang pertama stroke. Iya, Gimana iya. nggak cemas? Parno sendiri jadinya, Kita Dok, ya. feeding our anxiety. Ibaratnya kayak kita punya hewan peliharaan namanya cemas. Terus kita kasih makan, ya kan? Terus media sosial kan kejam ya. Iya, Kalau kita googling sakit kepala, nanti itu ada iklan ya, masuk di Instagram, di Facebook tentang headache, Sakit, ya. gitu kan? Jadi tuh logaritmanya begitu tuh. Logaritma dia membaca jadi. Iya, ya kan akhirnya larut terus di sana, apalagi tambah pas lagi isolasi lagi, iya kan? Kayak kemarin Nggak TikTok bisa itu muncul ngapa-ngapain. terus tentang COVID. Itu. Karena memang kita mencari yang seperti itu ya, Dok, Nah, ya. sekarang kalau kita bisa menjaga pola makan, sebaiknya kita juga bisa mengatur pola informasi yang kita terima. Iya. Saya itu ada begitu. Kalau udah banyakkan kerjaan, saya mau yang lain deh, ya kan? Bola, cari informasi bola. Ini politik lah sekali-sekali. Iya, Nggak iya, apa, hiburan gitu ya, Dok, ya. Wah, keren banget tuh. Kalian kudu ngikutin di podcast kalau nggak nyesel. Jadi kalau stres ya ini dengerin TikTok, ya kan? Asik, ada dokter di sana. Keren banget. Nah, ini Dok, apa bisa mereka sembuh dengan sendirinya tanpa kita harus datang ke psikiater atau psikolog itu, Dok? Nah, ini menarik nih buat kita bahas. Kan ada istilah sekarang self healing. Self healing, iya, saya dengar. Lagi rame nih sekarang. Ya. Jadi kalau saya mendudukkan sih dengan kita tepat aja ya. Sebenarnya hal itu bukan hal yang baru ya. Iya. Tadi saya ngomong kesehatan mental sama aja kok sama kesehatan fisik. Iya. Emang kesehatan fisik nggak ada self healing? Ada loh. Ada ya, Dok, Iya ya? kan? Saya kalau sakit-sakit tenggorokan gitu, saya sendiri yang dokter. Nggak langsung datang ke dokter tuh. Iya. Saya bikin air-air Herbal, jahe dulu, iya. ya kan? Ini teh-teh ini nih enak nih kayaknya. iya. Atau kalau punya pengalaman masa kecil sampai sekarang nih ya, saya kalau saya common cold atau flu biasa itu, saya tuh harus makan mie instan yang kuahnya kental, terus cabenya banyak tuh. Kayak habis itu tuh enakan Berasa. rasanya, ya kan?
Tapi nggak mungkin kan saya ngasih tahu misalnya orang lain kalau saya sebagai dokter, ini pasien saya, dok saya kok sering meriang-meriang. Oh gini aja Pak, itu obatnya adalah mie instan. Nggak mungkin. Jadi sebenarnya self healing tuh ada namanya upaya mandiri. Saya juga mempopulerkan itu. Jadi saya di Bali bikin. ada dok? Oh ada dong, bahkan itu bisa dilakukan sendiri, namanya juga self healing. Tapi kalau self healing perlu kursus kan bukan self healing namanya, ya kan? Tapi sekarang ada yang kayak pakai kuningan, yang dia kayak turun ke dalam alam semesta sadar itu loh dok. Itu gimana tuh bedanya? Ya. Jadi gini, kalau saya selalu bilang ya, saya jarang ngomong sehat mental karena sehat mental tuh ada kebalikannya. Sakit mental jelek banget kan. Makanya kalau saya sering edukasi tuh gimana kabarnya, mantap jiwa ya kan. Mantap jiwa kan paling lawannya apa, kurang mantap, agak mantap ya kan. Nah saya bikin tuh peta mantap jiwa gitu. Gimana sih caranya buat mantap jiwa? Yang pertama itu bangun yang dinamakan relationsi mental. Jadi ketika kita lagi sehat, yang pertama misalnya pahami kemampuan kita apa, keterbatasan kita apa. Ya kan. Kedua, apa sih petakan masalah kita, ya kan? Kemudian bikin rencana apa sih yang mau saya rencanakan. Kenali apa sih potensi hambatannya. Ketika masalahnya belum datang. Kalau ada masalahnya kemudian teratasi, syukur. Kalau enggak, nah bisa lakukan upaya-upaya mandiri. Upaya-upaya mandiri tadi saya ngomong. Belajar mindfulness, ya kan, bikin journaling. Ada kok yang jual mental health journal, ya kan, atau art journal. Saya tuh beberapa ada tuh yang gerakan kreativitas tuh bikin produk itu. Minta supervisi saya, bahwa ini memang berguna. Ya, journaling, kemudian melakukan distraksi, ya kan, jeda dulu, istirahat dulu, ya kan, dan sebagainya. Curhat ke teman baik. Nah, makanya saya bikin komunitas teman baik. Buat apa? Berlatih bagaimana bisa menjadi teman baik yang bisa mendengarkan tanpa judgmental. Ya. Yoga boleh, olahraga bagus, itu upaya-upaya mandiri. Pijat boleh, kenapa enggak, ya kan? Apalagi itu yang di luar situ, ya macam-macam. Ya berarti lebih ke personalized development ya dok. Iya. Ya mungkin kalau dalam tim kami seperti ini. Wah, nah ini, ya kan? Preparation dalam bisnis ya. Kurang lebih bisa diaplikasikan diri sendiri. Nah itu namanya self healing. Tetapi ya, ada juga alternatif ya kan? Tadi itu gimana? Yang kuningan ya kan? Saya tahu. Teman saya lagi rame sih. Atau apalah macam-macam. Ada yang cuman titik-titik apa, ya kan? Oh ini yang lagi sering. Tapping dok, gimana tapping? Nah, kan tapping, namanya emotional EFT ya, emotional freedom technique. Jadi tapping, jadi konon katanya ada nih titik-titik di tubuh kita yang kalau di tapping ya, kemudian banyak gimana dok? Boleh aja ya, kemudian kita percaya lakukan, ya kan? Atau apalagi yang lain macam-macam tuh, ada genggaman tangan dan sebagainya itu, ya itu namanya self healing ya kan? Tetapi apakah itu menyembuhkan kan? Sama juga dengan saya ngomong air jahe menyembuhkan apa namanya kembali ke orangnya ya jadinya itu dilakukan dan sangat baik ya, sangat baik. Tapi kalau itu juga tidak banyak membantu, keluhannya masih ada ya, jadi sangat baik kalau ke profesional kesehatan mental ya, lebih paham. Iya, tapi saya maunya self healing. Akhirnya saya bilang memang kalau kamu ke dokter bukan dirimu yang menyembuhkan. Misal kalau kita patah kaki, operasi, pakai pen, itu bukan tulangmu sendiri yang menyembuhkan. Dokter kan masih diri kita, ya kan? Jadi masih self healing juga kita, ya kan? Tetapi dengan bantuan yang lebih baik, gitu loh. Emang salah kalau dibantu kan? Enggak. Bahkan saya sering bilang gini, semua pengobatan tuh alami gitu, natural. Yang nggak alami itu adalah orang yang sudah sakit tapi nggak berobat, tuh nggak alami. Orang sakit mencari pengobatan sendiri itu udah alami. Ya kan? Gitu ya. Jadi kalau orang bilang, dok saya ini normal apa nggak normal, itu pertanyaan orang paling sering tuh kalau datang ke saya. Saya bilang apa? Semua orang di dunia ini normal deh. Cuman ada yang lagi normal sedang butuh bantuan, sama orang normal lagi tidak sedang butuh bantuan. Nah kamu kebetulan lagi butuh bantuan aja gitu. Kembali lagi kepada diri sendiri ya dok ya. Mau nggak dia disembuhkan? Dibantu gitu, ya kan? Iya. Nah
pendapat dokter nih, kalau zaman sekarang kan ada orang yang aware ya tentang kesehatan mental tuh. Nah, banyak juga orang yang menyepelekan. Kesehatan mental tuh nggak mesti harus disembuhkan, atau dia tidak merasa nggak ada loh namanya kesehatan mental yang dokter sampaikan itu tadi. Nggak, orang kadang menyepelekan kayak gitu. Nah, tanggapan dokter kepada orang-orang seperti itu tuh bagaimana, Dok? Biasanya orang kurang memberi nilai pada sesuatu yang masih ada dalam dirinya. Iya. Ketika udah kehilangan baru deh, ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Saya aja misalnya, saya pernah misalnya prediabetes, ya kan? Ya. Berat badan tiba-tiba naik dan sebagainya. Begitu udah hasil labnya begitu, baru merasa, olahraga ini penting, ya kan? Ngatur pola makan tuh penting, ya kan? Bisa aja kan saya bilang, makan tuh nggak terlalu penting-penting aja lah, sebisanya aja apa yang ada dan sebagainya. Nah, kesehatan mental juga demikian. Banyak orang merasa nggak penting ketika kita masih memilikinya. Ketika kita udah terganggu, barulah kita kemudian panik, kemudian mencari jalan yang instan. Kalau bisa besok berubah, ya kan? Kembali mempunyai kesehatan mental. Ya, jadi kesehatan mental, pemulihannya itu yang paling penting adalah memulainya sebenarnya. Ya kalau nggak dimulai gimana bisa tahu ya. Dan sebagainya. Dan penting banget bagaimana kita menjaga kesehatan mental dan fisik kita ketika itu masih ada. Iya. Harus lebih sadar lebih awal ya, Dok. Betul. Ya ini kaum pekerja ya kan, kaum kreatif ya kan. Maunya sih ya kan kita di era disrupsi, jangan sampai fear of missing out ya kan. Jangan sampai kita ketinggalan nih, ya kan, dalam ini lengah sedikit nanti. Tetapi kalau kita terlalu larut di dalamnya, kita jadi burn out, ya justru produktivitas kita jadi menurun. Ya. Bagaimana? Berarti yang kami lakukan ini sudah tepat ya. Jadi bukan hanya kerja keras, gitu. Kerja cerdas, kerja cerdas dan berinovasi ya, Dok. Di waktunya, ya kan, dan sebagainya. Iya, benar. Nah, Dok, stigma orang-orang. Zaman dulu tuh kayaknya masih tabu banget ya. Kalau orang udah ke psikiater, ke psikolog, dibilang orang sakit jiwa. Nah, itu gini gimana? Ya tandanya ya. Gini gitu. Nah, tapi di era sekarang tuh kan udah hal yang sangat biasa ya, Dok ya. Istilahnya orang yang contoh dia kurang fokus, udah larinya ke psikolog atau psikiater gitu. Nah, stigma yang seperti itu, stigma masyarakat zaman dulu tentang psikiater menurut dokter gimana? Ya, itu jadi ada gap ya di antara generasi kita kalau saya boleh bilang, antara boomer sama milenial. Kalau zaman dulu itu, awal-awal saya jadi psikiater, itu lebih sering saya ketemu orang tua maksa-maksa anaknya remaja untuk konsultasi psikiater. Zaman dulu? Dulu. Oke. Kalau sekarang lebih sering saya ketemu anak remaja membawa datang sendiri konsultasi, udah datang 2-3 kali terus kebingungan, Dok gimana caranya saya ngasih tahu orang tua saya ya, Dok, kalau saya lagi konsultasi. Gitu. Bahkan ketika sudah ngasih tahu orang tuanya justru dilarang sama orang tuanya untuk berkonsultasi. Gitu, ngapain kamu ya kan, bawa-bawa aib keluarga ke sana, ya kan, jangan bikin-bikin deh. Itu kan bahasanya. Jadi memang lebih sulit ya memberikan pemahaman atau edukasi di generasi yang lebih lanjut daripada di anak-anak muda. Ya, tetapi ya sering saya bilang, ya kita edukasi di yang mau aja deh, ya kan, daripada kita berpikir susah soalnya mengedukasi orang yang tidak mau ya, menjelaskannya itu lebih paham lebih susah. Dan tadi stigma itu masih cukup besar. Coba perbedaannya. Hingga saat ini, Dok? Ya, perbedaannya untuk gangguan fisik sama mental ya. Kalau orang gangguan fisik diantarnya ke rumah sakit. Yon patah, keseleo, apalah, pasti ke rumah sakit. Tapi kalau orang mengalami gangguan mental, diajaknya ke rumah ibadah. Nah, kalau nggak ke gereja, ini ya kan. Iya toh. Padahal gangguan fisik juga perlu loh berdoa kan. Berdoa. Terus kemudian kalau orang gangguan fisik tuh dikasih kemudahan. Kakimu sakit ya, ayo sini dong, jangan berdiri lama, duduk ya kan, dan sebagainya. Kalau orang gangguan mental nggak dikasih kemudahan. Kamu jangan memble deh, jangan nempel tempe deh, kamu harus ini dong, ya kan? Iya. Gitu. Kasian berarti ya guys. Iya, patah hati tuh sama aja ya kan? Kesehatan mental. Patah yang lain ya kan?
Gitu. Iya. Karena masih tabu banget tentang arti psikiater. Tapi kita optimis ya. Iya. Ini berkat pandemi juga nih ya kan. Orang jadi mulai aware bahwa kesehatan mental tuh penting. Dan bagi anak-anak muda seperti itu. Jadi nggak usah tunggu parah lah. Ada begini ya kan. Mulai sekarang tuh ini unik ya. Kalau dulu tuh orang sembunyi-sembunyi mau datang ke psikiater. Saya heran kalau sekarang tuh story deh. Bikin story tuh di tempat praktek gitu kan ya. Dok bisa nggak saya hipnoterapi nanti tuh saya di storyin gitu. Iya kan di hal-hal yang nggak sensitif. Jadi kadang bingung juga psikiater merangkap jadi bikin konten ya. Gitu kadang di depan itu bikin story dan sebagainya. Itu alasannya kenapa kira-kira dok? Ya mungkin sekarang mereka sudah mau aware, menunjukkan ya bahwa ya stigma itu dimulai dari self stigma dulu. Kita kadang-kadang gimana mau masyarakat berubah kalau kita sendiri tuh masih self stigma bahwa tuh saya martabatnya menurun kalau saya sampai pernah nih konsultasi ke psikolog atau psikiater. Nah sekarang mungkin mereka sudah punya pengalaman, nggak semenakutkan yang dibayangkan ya. Mungkin kalau 7-8 tahun lalu orang tuh masih ke psikiater masih ngebayang saya bakal disetrum ya nanti ya, ya kan? Gitu kan? Banyaknya film begitu ya kan? Tapi kalau sekarang udah lebih banyak, ternyata dignity loh, masih banyak pesohor yang kemudian datang ke psikiater, ke psikolog dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa juga ya kan? Bahkan banyak sekarang selebgram psikiater ya kan? Dikit-dikit sering psikiater. Bilang, akhirnya apa? Klien-klien itu saya nggak bilang tadi ke psikiater dok, bilang kemana? Saya bilang konsultasi ke selebgram gitu. ada yang begitu. Berarti salah satu kelebihan dokter psikiater selebgram. Kalau saya belum, saya belum. kan bilang teman-teman saya, ya kan. Tapi will be ya, will be. Enggak lah. Enggak. Coba yang gini, kita kan lebih suka misalnya influencers, mempengaruhi masyarakat dalam hal kesehatan mental gitu. Jadi daripada dipenuhi oleh hal yang macam hoax dan sebagainya, ya kita inilah gitu. Saya penikmat yang lain kok. Saya pelihara kura-kura. Nggak tahu caranya kalau nggak ada ya influencer di bidang itu, ya kan? Gitu. Iya, keren. Nah dok, ini yang sering orang menyampaikan. Kenapa orang yang mengalami gangguan mental kesehatan itu pada akhirnya jawaban terakhir adalah orang harus sering berdoa. Kenapa ada pembahasan seperti itu? Ya itu karena stigmanya bahwa itu gangguan mental terjadi karena kurang iman ya. Ya kan, sehingga kamu kuatkan imanmu ya kan dan sebagainya. Bahwa nggak ada hubungannya. Nggak ada itu jelas hubungannya ya. Nggak ada hubungannya. Tapi ya sama aja kalau orang kamu ngapain patah nggak baik-baik, kamu kayaknya kurang berdoa. Itu stigma ya bahwa sesuatu tidak terjadi bahwa kurang iman dan sebagainya. Artinya apakah spiritual tuh nggak penting dok buat gangguan mental? Penting, saya nggak ada bilang nggak penting. Penting, bukan hanya pada orang gangguan mental, orang yang sehat, gangguan fisik itu penting juga spiritual, ya kan? Itu jadi berdoa tuh setiap saat, mau sakit, mau sehat, ya kan? Gitu caranya. Ya. Nah pada saat misalnya mau berobat nih dok, untuk ke psikiater gitu, yang disiapkan ya memang hanya mentalnya aja untuk datang ke psikiater, atau ada hal-hal lain yang harus dia sadarin sebelum datang ke psikiater? Iya. Yang penting gak usah bingung ya. Ada yang sampai gini, nanyain dok prakteknya di mana, ininya di mana. Itu dari 2 minggu deh. Nanti saya mesti ngapain dan sebagainya. Kadang kan ada yang parno apa saya harus ke sana atau saya bagaimana kayak gitu. Gimana? Sama aja ke dokter gigi kan nggak tahu dok. Kan lebih bingung lagi kalau misalnya ke dokter gigi, dok saya kenapa ya giginya ya? Saya itu perlu ke dokter gigi apa enggak? Ya gimana orang belum periksa, ya kan? Sama kesehatan mental juga demikian. Nggak apa-apa datang aja, ya kan? Kemudian, nah tapi ada cara-cara. Sekarang saya lagi develop sama teman-teman saya untuk bikin begitu, untuk supaya efektivitas. Saya paham, nggak semua orang punya kemampuan verbal yang baik. Nggak semua orang tuh kan banyak nih teman-teman punya keluhan begitu datang ke psikolog atau psikiater tiba-tiba blank gitu. Apa ya saya mulai dari mana dok dan sebagainya. Ya kan? Karena yang dirasakan banyak ya. Jadi bisa tuh kita siapin, bisa masuk di aplikasi itu nantinya. Kita sebentar lagi akan publish.
bisa ada yang diisi pertanyaan-pertanyaan simple tentang diri kita sendiri gitu. Jadi mau ketemu yang akan mengarahkan iya, ke sana. jadi kita ketemu kita bisa mulai dari sana. Jadi lebih lengkap. Termasuk juga biasanya kan oke, kita terapi, habis itu kita ketemu ya 2 minggu lagi. Lost tuh 2 minggu lagi baru ngobrol. Baru dari ingatan. Aduh 2 minggu ini gimana ya gitu kan. Belum tentu mencerminkan apa yang memang terjadi. Nah di aplikasi itu kami juga buat. Jadi bisa ngisi jurnal tiap hari. Nah itu yang kita bahas. Jadi pada saat datang itu nggak sampai nggak mengkorek-korek dan itu. blank gitu ya. Iya Dok, ya? dan waktu berapa pun rasanya kurang gitu. Udah 2 jam. Ya kan? Ya karena ngebahas yang nggak penting. Kita bisa fokuskan pada hal-hal itu gitu sebenarnya. Ya ini kemajuan teknologi juga. Sekarang konsultasi juga bisa online dan sebagainya seluruh Indonesia berkat pandemi juga tuh. Jadi, ada pembelajaran di situ. Ada hal-hal yang penting dan saya pikir setelah pandemi pun masih worth it kok untuk bisa melakukan itu. Dulu saya nggak pernah, saya cuma belajar ada sosial fobia. Jadi orang yang atau takut berlebihan. Ya, agorafobi. Jadi nggak berani keluar rumah. Ya, saya cuma belajar doang, tapi seumur-umur nggak pernah ketemu kasusnya. Karena apa? Ya nggak mungkin kan pasiennya datang ke klinik orang dia agorafobi. Ya kan? Dia takut deh sih. Iya. Ya, kalau sekalinya datang ke klinik kayaknya bukan agorafobi, ya kan? Gitu. Nah, gara-gara ada konsultasi online, saya ketemu banyak. Yang teman-teman ini akhirnya kita video call ya kan, ketemu ngalamin itu, akhirnya dia mendapatkan akses pengobatan. Yang selama ini dia nggak mungkin yang selama ini nggak bisa mengakses gitu kan. Nah, kami ngobrol di profesi, ini kayaknya bagus deh kalau untuk kita teruskan. Yang penting batasannya atau aturannya tegas ya kan, supaya nggak justru misalnya jangki mau menyalahgunakan obat udah gampang sekarang betul, ya kan, tanpa melihat tanpa bersentuhan gitu. Wah berarti menurut dokter ini sangat penting ya era sekarang itu tentang sosmed dan digital marketing. Boleh dokter beli tanggapan sedikit untuk kondisi yang saat ini sosmed dan digital marketing itu sangat penting di era sekarang kita. Iya. Wah ini bagus ya. Maksudnya gini, banyak orang sekarang selling kan di online ya. Kalau dulu misalnya, kalau di dunia saya ya, dulu tuh orang, di mana sih nyari psikiater? Itu nanya temen. Tapi kalau sekarang nyari kan pasti googling atau enggak cari di media sosial, ya kan? Saya pikir untuk semua hal apapun itulah yang terjadi di kita. Nah sekarang kita punya peluang yang sama untuk hal itu, ya kan? Kalau dulu masih orang sharing biasa aja lah, ini produk yang baik, ya kan? Ini saya dapat ilmu dari klien saya nih. Dok jualan tuh nggak bisa tuh konservatif. Ya, misalnya suruh jualin pulpennya, ya kan? Ini ada produk pulpen, tolong kamu jualin. Kalau orang zaman dulu jual kan, hai ini pulpen yang sangat baik loh, dia menulis begini, ya kualitasnya sangat baik dan sebagainya. Tapi ada kreatif marketing. Gimana caranya jualin pulpen ini, gitu kan? Oh gampang, aku akan tunjukin caranya, tapi kamu tulis namamu dulu deh. Ya. Oh nggak ada pulpennya, ini gitu, $10 aja. Ya. Jadi dari kebutuhan dulu, ya jadi kan? Istilahnya hard selling dan soft selling. Iya, dari kebutuhan dulu lah gitu. Jadi bagaimana supaya orang paham ya kebutuhannya apa dan sebagainya. Itu kan edukasi. Kan? Sama seperti saya ya, kalau orang nggak ngerti, orang ke psikiater ngapain ya? Gimana orangnya? Tapi kalau saya ngomong, kalau kurang konsentrasi hati-hati loh, ada hal semacam ini, begini dan sebagainya, ya mereka, oh iya ya, sama kayak pulpen tadi kan ada kebutuhan ya, gitu. Saya nggak tahu kalau di ini gimana. Kalau pakaian kayaknya ini ya. Iya, jadi kami lebih mengarahkan ke soft selling dan hard selling. Seperti yang disampaikan, hard selling itu cara marketing yang zaman dulu, yang soft selling ya yang kita jalankan sekarang. Salah satunya podcast ini, Dok. Gitu ya. Iya, Dok. Nah, akhirnya kebuka, guys. Iya. Tapi butiknya ada buat laki-laki nggak? Belum. Ini masalah nih, harus sesuai dengan kebutuhan dulu ya. Gitu. Iya Dok. Oke Dok. Nah ini yang terakhir Dok, pesan dari dokter untuk kita semua kaula muda menghadapi era seperti ini, bagaimana? Pesan-pesannya ya itu ya,
mungkin dunia ini cepat berubah ya kan. Tadi kita bilang perubahan itu melahirkan ketidaknyamanan. Iya. Apalagi di dunia yang cepat berubah. Betul. Ya. Jadi lebih baik kita fokus untuk membangun ketahanan diri kita sehingga apapun yang terjadi di luar sana atau pada diri kita sendiri Harus kita siap menghadapi itu. Tapi tangguh gitu ya. Orang yang tangguh itu bukan hanya orang yang selalu bisa menghadapi perubahan apapun yang ada di dalam sekitarnya. Tapi orang yang tangguh itu juga tahu, punya pengetahuan kapan sih kita bisa terus mencoba dan kapan kita udah nggak mampu lagi. Dan yang ketiga punya keberanian untuk mencari pertolongan ketika kita nggak mampu. Wow. Itu baru tangguh. Iya, keren Ya kan? banget. Wah, ada satu pembelajaran yang saya rasakan saat ini ya dok ya. Pesan dari Dr. Rai adalah fokus dan adaptif itulah yang dinamakan tangguh dan bisa menghadapi era yang akan kita hadapi nanti. Ya gitu ya dok. Thank you banget dok sudah hadir di dalam podcast kami. Semoga nggak kapok lagi kalau jika diundang. Wah ini seneng loh. Saya podcast Bali makin semarak ya kan. Pasti kita punya identitas sendiri. Ya kan? Gitu. Karena dalam podcast ini kita memang ingin menggali teman-teman Bali yang berpotensi, tapi terkadang dia tidak memiliki wadah untuk menyampaikan. Mungkin karena belum luas ya dok ya. Jadi kita rencananya seperti itu. Semoga disupport. Keren ya kan, karena fashion bukan hanya untuk ditampilkan ya. Betul. Tapi disuarakan. Ya. Karena kan notabene selama ini orang-orang merasa fashion tuh harus foto, terus di video dan lain sebagainya. Tapi dengan cara seperti ini orang akan lebih paham. Soal ide juga ya. Iya, soal ide yang perlu dikomunikasikan. Ya. Tren itu kan. Tren. Thank you banget nih dok. Terima kasih. Wah, terima kasih. sangat terpesona juga dokter sudah bisa hadir di sini. Sukses selalu dok. Sehat selalu bersama keluarga. Thank you. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua. Tonton juga video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua orang. Thank you.